Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas SIL TLA akan mempresentasikan mengenai JIS untuk penyebaran penyakit menular yaitu malaria. Judulnya penelitian yang kita lakukan yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pemetaan wilayah risiko malaria dengan metode hotspot analisis dan pengendaliannya di bidang kesehatan masyarakat. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Teori Zadiba NIM 114230081. Saya Anastia Rahmayu, NIM 114230135. saya Chairul Lestiawan, NIM 114230139. Saya Gita Putri Ramadhani dari NIM 114230140. Saya Florentino Sanametri dengan NIM 114230163. Yang pertama mengenai latar belakang. Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium. Penularannya terjadi lewat gigitan nyamuk Anopheles betina. Apabila tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, malaria dapat menyebabkan keseriusan dan sering berakhir dengan kematian. Penelitian yang dapat mendukung strategi pemerintah untuk mencapai target eliminasi malaria perlu untuk terus dilakukan dan dikembangkan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam membantu pengendalian malaria adalah sistem informasi geografis, yang dapat memberikan informasi secara spasial sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana pendukung upaya pengendalian ataupun pencegahan penyakit malaria yang terarah, efektif, dan efisien. Penerapan SIG dalam pemetaan risiko malaria memungkinkan pengelolaan data penyakit secara lebih efektif dengan informasi yang terintegrasi dari berbagai sumber seperti data kasus, kondisi lingkungan, dan faktor sosial ekonomi. Hal ini memfasilitasi pembuatan peta tematik risiko malaria yang membantu tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat sasaran, seperti penyebaran obat anti malaria, pengendalian vektor, serta kampanye edukasi masyarakat. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pemanfaatan sistem informasi geografis dapat membantu dalam pemetaan wilayah risiko malaria. Yang kedua, faktor lingkungan dan sosial apa saja yang dapat dianalisis dengan SIG untuk mengetahui tingkat kerawanan malaria di suatu wilayah. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pemetaan SIG dapat digunakan dalam mendukung strategi pengendalian malaria di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada penelitian ini tujuannya yaitu menganalisis peran sistem informasi geografis atau SIG dalam pemetaan wilayah risiko malaria, kemudian mengidentifikasi faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi distribusi risiko malaria melalui pemanfaatan SIG. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi strategi pengendalian malaria berbasis hasil pemetaan SIG untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Konsep dasar SGIS sendiri yaitu dalam konteks pengendalian malaria dapat dipahami melalui penerapan teknologi SIG dan pemetaan geospasial untuk memantau jumlah penyebaran malaria serta melakukan penyelidikan ketidaksetaraan lingkungan dalam konteks kesehatan masyarakat, khususnya malaria. JIS berfungsi sebagai alat yang memadukan data lokasi seperti koordinat desa, fasilitas kesehatan, wilayah, suhu, curah hujan, dan jenis lahan. Hasil analisis ini divisualisasikan dalam bentuk peta tematik yang tidak hanya memudahkan komunikasi data kepada pihak yang berkepentingan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk menargetkan intervensi yang lebih efektif dan efisien, terutama di daerah dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, GIS
dengan data atribut seperti jumlah kasus malaria, cakupan intervensi, faktor lingkungan, dan karakteristik demografi dapat dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan GIS dapat dalam pemantauan kesehatan dan pengendalian malaria menyediakan wawasan berharga untuk perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih baik, serta meningkatkan hasil kesehatan masyarakat di kawasan yang beresiko. Selanjutnya, peran GIS dalam kesehatan masyarakat yaitu mampu mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial dengan data epidemiologi. Hal ini penting mengingat penyebaran penyakit menular seperti malaria sangat dipengaruhi oleh kondisi ekologi dan perilaku masyarakat. Selain digunakan untuk analisis faktor risiko, GIS juga berperan dalam pembuatan peta risiko kesehatan. Berbagai metode analisis spasial seperti hotspot analysis, weight overlay, maupun regresi spasial telah digunakan untuk menentukan zona rawan penyakit. Peta ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan intervensi kesehatan, terutama dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas agar lebih tepat sasaran. Kombinasi GIS dengan metode analisis ini tidak hanya menyajikan gambaran distribusi penyakit, tetapi juga menghasilkan model prediktif yang dapat digunakan untuk memperkirakan penyebaran penyakit di masa yang mendatang. Dengan demikian, GIS menjadi alat pendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam kesehatan masyarakat. Akan tetapi, penerapan GIS membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis serta dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Tanpa hal tersebut, hasil analisis berpotensi sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan. Selanjutnya untuk metode penelitian di mana menggunakan kuantitatif dengan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi pola distribusi kasus malaria serta menentukan lokasi hotspot malaria berdasarkan data spasial dan statistik. Penelitian dilakukan pada wilayah yang menjadi daerah endemis malaria sesuai cakupan data kesehatan yang diperoleh. Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak ARGIS 10.1 atau QG setara pada periode penelitian yang mencakup data kasus malaria musiman. Data yang digunakan meliputi data kasus positif malaria dari beberapa fasilitas kesehatan, data tabular dengan atribut jumlah kasus, dan data spasial dengan koordinat geografis fasilitas kesehatan, serta peta administrasi wilayah penelitian dengan format shapefile. Analisis data dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu agregasi data kasus malaria, analisis hotspot menggunakan statistik Gratis ORG, dan interpretasi hasil analisis. Hasil dari metode tersebut dapat berupa peta distribusi spasial, peta hotspot dan cold spot malaria berdasarkan analisis Gratis ORG, interpretasi wilayah berisiko tinggi yang dapat dijadikan intervensi kesehatan. Selanjutnya untuk perangkat lunak SIG untuk pemetaan penyebaran malaria yang digunakan adalah ARGIS 10.1 karena kemampuannya mengelola data spasial yang kompleks serta menyediakan berbagai metode analisis spasial dan pemetaan tematik. Selain itu, DIVAGIS digunakan untuk mengekstraksi variabel bioklimatik yang berkaitan dengan suhu, curah hujan, dan elevasi. Untuk pemodelan habitat vektor, algoritma MaxN 3.3 digunakan karena dapat bekerja dengan data presence only yang sesuai dengan karakter data nyamuk. Analisis lanjutan dilakukan menggunakan software R dengan package SPDEP, sehingga seluruh proses dari pengolahan data hingga identifikasi hotspot malaria dapat dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya untuk alur pengolahan data, pertama pengumpulan data kasus malaria, data keberadaan vektor, data lingkungan dan iklim, lalu pemodelan habitat vektor dengan MaxN, lalu pemodelan habitat vektor dengan MaxN, lalu memasukkan data ke dalam perangkat lunak GIS atau menggunakan ArcGIS, lalu analisis hotspot dengan GTS ArcGIS statistik, lalu analisis regresi autologistik, lalu visualisasi dan interpretasi, dan validasi model.
Selanjutnya, analisis peta metode hotspot di suatu wilayah, di mana analisis hotspot digunakan untuk mengetahui persebaran malaria secara statistik, baik di wilayah dengan kasus tinggi hotspot maupun dengan hotspot. Metode GETIS-ORG-GI menghitung tingkat klasterisasi dengan memperhatikan nilai atribut tiap wilayah dan hubungan dengan tetangga terdekat. Contoh penelitian di Zimbabwe tahun 1996 sampai 1999 menunjukkan bahwa hotspot malaria awalnya berada di selatan lalu menyebar ke utara. Sementara bagian tengah dan barat menjadi cold spot. Temuan ini bermanfaat untuk menentukan lokasi konsentrasi penyakit dan sebagai dasar perencanaan fasilitas kesehatan. Berikut merupakan peta persebaran malaria metode hotspot analisis yang berada di Zimbabwe. Next. Kemudian penanganan malaria berdasarkan hotspot analisis, di mana hasil analisis hotspot dapat digunakan untuk menyusun strategi pengendalian malaria yang lebih terarah dan efisien. Strategi tersebut meliputi penyemprotan residu dalam rumah atau IRS, distribusi kelambu berinsektisida dengan edukasi, serta pengelolaan lingkungan untuk mengurangi tempat perindukan nyamuk. Selain itu, dilakukan deteksi dan pengobatan aktif melalui screening masyarakat, serta pemetaan fasilitas kesehatan di daerah hotspot. Analisis ini juga mendukung pemantauan berkelanjutan, pengembangan sistem peringatan dini, investigasi hotspot per sistem, serta alokasi sumber daya kesehatan yang lebih besar pada wilayah risiko tinggi. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan yaitu yang pertama sistem informasi geografis atau SIG sendiri berperan sangat penting dalam penentuan pemetaan wilayah risiko malaria dengan menyediakan platform yang mampu mengintegrasikan dan menganalisis peta spasial secara non-spasial secara efektif. Metode hotspot analisis dalam SIG mampu mengidentifikasi area dengan konsentrasi kasus malaria tinggi sehingga mempermudah pembuatan peta risiko yang akurat dan informatif. Yang kedua yaitu faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan dan vegetasi serta faktor sosial seperti kondisi ekonomi dan pola penggunaan kelambu berinsektisida berperan signifikan dalam distribusi risiko malaria. Untuk SIG memungkinkan pemahaman pola spasial dan temporal dari faktor-faktor ini sehingga distribusi risiko dapat dianalisis secara menyeluruh dan berbasis data. Yang ketiga yaitu hasil pemetaan risiko malaria dari SIG memberi dasar rekomendasi strategi pengendalian yang tepat sasaran seperti fokus penanggulangan di hotspot yang teridentifikasi, peningkatan intervensi kesehatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan SIG mendukung program kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian malaria secara lebih efisien dan terarah. Lalu untuk saran sendiri, yaitu pengelolaan dan pengembangan SIG dalam pemetaan risiko malaria diperkuat dengan data yang akurat dan real-time, termasuk fasilitas kesehatan dan pemantauan lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola SIG agar mampu melakukan pembaruan data dan analisis berkelanjutan. Faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi risiko malaria harus dipantau dan dianalisis sesuai menyesuaikan intervensi pengendalian sesuai perkembangan situasi. Strategi pengendalian malaria berbasis hasil pemetaan SIG hendaknya menjadi acuan utama kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, khususnya penyaluran kelambu berinsektisida, pengobatan massal, dan edukasi komunitas di daerah hotspot. Yang terakhir, yaitu merupakan evaluasi berkala dengan SIG perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi pengendalian dan percepatan pencapaian eliminasi dari malaria. Next. Ini merupakan daftar pusaka yang kami gunakan dalam PPT kali ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.